selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup MNC dan beberapa yang di request. Yang pertama ada IPTP, kedua KEPIK, ketiga IATA, keempat BEHIT, kelima BECAP, keenam BABP, ketujuh BMTR, kedelapan MNCN, ke-9 DKFT, ke-10 SMDR, ke-11 PSSI, dan terakhir SSIA. Langsung saja ke saham pertama, ada IPTP yang ditutup di harga 50 walaupun nggak lengket tapi ya sangat rawan kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dia broker sebenarnya IPTP di distribusi. Sepertinya ini crossing aja ya. Atau retail nampung nih barang bandar ya. Nih EP jualan brokernya sendiri. Dan yang nampung memang ada broker MG tapi yang lainnya SQ, XC, ECC, PD, YP ya. Retail semua di bawahnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal retail berharap profitnya besar ya, atau ada yang main 1-2 berharap ada pantulan. Kalau dilihat kan volume mulai meningkat nih. Mungkin nggak akumulasi. Coba dicek ya selama berapa hari nih ya. Seperti ini Bapak Ibu juga bisa lihat cek broker summary dari tanggal 14, misalnya tarik aja dari tanggal 14 dari seminggu yang lalu. Siapa yang akum? Oh, ada MG akum di 50. Yang jual masih top brokernya EP, grupnya NNC juga, tapi yang lain bawah-bawahnya kan banyak retail ya. Kita lihat aja ditarik nggak untuk IPTP-nya. Dan kalau dilihat teknikal ya masih 50, apa yang diharap ya. Memang resikonya cuman ke 50. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang atau beli di harga 51, HK hari besok juga ya, kalaupun turun maksimal 50. Cuman takutnya nanti ada papan pengembang baru, saham-saham pilihan bisa turun sampai Rp1 ataupun delisting, itu resikonya ya. Jangan terlalu suka bermain resiko yang terlalu sangat beresiko ya. Lebih baik yang tengah-tengah aja, ataupun yang volatilitas itu ya, yang high risk tapi ya cepet naik turunnya, nggak lengket gitu. Kalau dia turun lengket kan susah di 50. Jadi seperti itu. Kalau dilihat volume mulai meningkat ya. Kita lihat ada bangun nggak dia minggu terakhir Maret. Itu aja ya teman. Kalau saya perhatikan lagi kalau sudah di atas 55. Titik aman pertamanya lah. Lebih konfirmasi lagi 60. Di atas 60 itu oke lah selama bertahan. Seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KEPIK yang ditutup di harga 61 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya KEPIK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. KEPIK dia terus membentuk higher low, tapi higher high-nya sama di 62. Dengan kondisi seperti ini level psikologisnya juga. Kuncinya jangan turun dari 57. Itu aja. Kalau mau beli KEPIK ya harus siap kalau mau pakai stop loss daripada dibawa ke 50 seperti saudaranya IPTP kan, mending cut loss 10% tuh masih ideal lah daripada dibawa lengket di 50. Gak masalah cut loss di 10% tuh, nanti cari di saham lain. Jadi seperti itu untuk KEPIK. Kalaupun nekat beli ya itu tadi, stop loss di bawah 57. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, minggu kemarin sudah mulai ada rejection, sepertinya bertahan di atas 60 ya. Tinggal lihat minggu ini, kalau bisa tembus 65 sih bagus. Hari Jumat besok ya tembus 65 bagus tuh. Atau ya bertahan aja lah di 60, jangan turun dari itu hari Jumat. Seperti itu untuk KEPIK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang ditutup menguat 4,34% ke harga 72. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya IATA sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IATA mantul dari 65, cuman masih hati-hati ya. Walaupun volume meningkat, tapi dia itu naik dengan ekor panjang dari atas. Berarti seller juga kuat, masih ada yang profit taking. Kalau dilihat kondisinya ya memang karakternya seperti itu ya. Kalau dia naik pasti ada ekor atas. Sekarang harganya ya kurang ideal kalau baru beli. Supportnya itu 65. Dan kalau ditarik tren dari semenjak Januari 2023 ya, itu dia akan mematahkan tren downtrendnya kalau tembus 80. Titik amannya 80. Di bawah itu rawan. Atau dia bisa jadi konsolidasi. Supportnya 60, resistennya 80. Tektok. Jadi harga sekarang tuh harga pertengahan. Kalau Bapak Ibu mau risk reward seperti ini juga boleh. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau mau cut loss di bawah 65, buat support baru gak perlu nunggu 60. Kalau dia membentuk low baru, tinggalin aja 12%, target profit 13. Seperti itu ya kalau berminat. Memang nggak ideal kalau baru beli harga sekarang itu. Mending tunggu dia koreksi dulu lah. Koreksi ke 65, 64 itu bisa spec buy atau 66. Nah, seperti itu aja. Untuk IATA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BEHIT yang ditutup di harga 53 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BEHIT di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BEHIT belum menarik juga. Tunggu di 55, 56. Di bawah itu skip aja dulu. Rawan ya. Kalau di ARB kan lengket di 50 tuh saham. Nah, jadi seperti itu. Untuk BEHIT lebih baik wait and see dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BECAP yang ditutup menguat 1,65% ke harga 60. Kalau
Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinnya becap, ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, becap ini di level psikologisnya ya, pakai aja 60 dan 58. Turun dari itu jelek becap. Berarti bisa indikasi pola dead cat bounce. Jadi harus dijaga 60-nya. Cuman apakah bisa beli dengan candle seperti ini? Agak rawan juga ya candlenya, naiknya pun dengan volume yang berkurang. Apalagi ekor panjang dari atas. Berarti kan seller masih kuat. Agak rawan sih. Mending wait and see dulu lah untuk becap. Kalau nekat ya pertimbangkan kalau mau pakai stop loss. Kalau enggak ya harus siap juga kalau dibawa ke 50. Karena ini level psikologisnya nih 60. Apakah langsung uptrend atau ke 50? Itu aja dua itu untuk becap. Seperti itu untuk becap. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang ditutup terkoreksi 2,46% ke harga 79. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya BABP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP ya ini di level psikologisnya juga. Kalau sampai merah lagi Jumat jelek lah. Ini harus kembali ke 80 titik amannya. Karena dia sudah jebol 90. Ini harusnya swing low-nya. Nggak boleh sampai tutup di bawah 80. Karena dia kalau tutup di bawah 80, Bapak Ibu bisa tarik Fibonacci retracement itu arahnya 60. Itu kuncinya nih. 80 di 1,618 Fibonacci retracement-nya. Jadi besok itu harus hijau atau bertahan di atas 78, 79 itu. Kalau merah besok tuh jelek lah untuk BABP. Peluang besar ke 60. Jadi seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 274 menguat 1,48%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekerjanya BMTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR yang sering diomongin teman-teman di grup-grup juga adanya Pak Lek Leng Hong terus beli saham BMTR. Cuman kita nggak tahu ya rencana dia apa. Karena kalau dia membeli saham yang cukup banyak itu mungkin juga ada skenario dengan pemiliknya. Kita nggak tahu kalau cuman beli kan, dan juga dia itu tahan berapa lama nahannya. Kalau Bapak Ibu nggak tahan seperti dia itu bisa nahan 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Siap nggak seperti itu? Kalau siap ya bisa. Kalau cuman ngikutin doang susah ya. Karena dia juga udah lama dan dia pengalamannya lebih lama. Dan kita nggak tahu apakah sukses juga, terus dia bisa aja meleset kan, bisa aja salah nantinya di BMTR nih analisanya. Ya atau nggak tahu ada deal-deal apa kan, nggak tahu rencana mereka. Jadi seperti itu. Untuk BMTR di bawah 280 skip dulu lah. Tunggu dia balik ke atas 280. Nih gambarannya masih sama. Hati-hati kalau gagal menembus 280 bisa ke 260 bahkan 250, 240. Nih arahnya untuk BMTR. Jadi kalau saya skip dulu lah BMTR ya. Saya juga ada beberapa kali pernah juga profit, tapi ya ada juga kena stop loss untuk BMTR nih. Jadi masih sama, saham yang susah untuk dianalisa juga masih grupnya MNC dan Lipo. Itu Lipo juga susah tuh. Jadi seperti itu. Untuk BMTR itu menurut saya ya, tapi ada yang bisa ya bisa. Tapi kalau menurut saya memang susah itu grup MNC dan Lipo. Jadi seperti itu. Untuk BMTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup malah menguat 3,63% ke harga 570. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja sebenarnya MNCN ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal padahal MNCN ini juga murah ya, bawah harga wajarnya, tapi kita nggak tahu kenapa Pak Lok Leng Hong malah pilih BMTR-nya. Mungkin seperti itu juga waktu itu Pak Lok Leng Hong milih UNTR daripada ASII. Waktu crash 2008 apa 2008 ya kalau nggak salah, dia lebih memilih ke UNTR, anak perusahaannya ASII. Itu mungkin juga bisa terjadi nanti di MNCN. Kenapa nggak milih induk malah milih BMTR-nya? Tapi ya sama aja, kalau BMTR naik ya MNCN pasti naik juga. Cuman persentase profitnya mungkin kenaikannya yang beda. Bisa jadi nanti BMTR yang cukup signifikan naiknya kan, mungkin kita nggak tahu ya apa yang terjadi ke depannya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat MNCN sudah membentuk candle bullish engulfing, candle hari Selasa menutup penuh candle hari Senin ya. Semoga aja ini tanda-tanda reversal yang pastinya jangan turun dari 550. Itu aja. Kalau mau main pendek tuh jebol 550 tinggalin aja udah, berarti turun targetnya bahkan 500 itu ya. Jadi seperti itu untuk MNCN. Kalau dia ada technical rebound menurut saya cukup aman, bisa sampai 600 dari harga sekarang, lumayan tuh. Dapat 4% sampai 4,5% ya lumayan dibungkus. Apalagi tutupannya hari Selasa kemarin di harga tertingginya. Cuman kebiasaan kalau beli saham saat hijau tuh besoknya di bawah merah tuh. MNCN tuh seperti itu kadang-kadang ya. Kalau belum saatnya reversal hijau pekat, besoknya malah merah pekat. Biasanya seperti itu. Nah itulah gunanya untuk MNCN, grupnya MNC ini ya beli-beli dekat support. Itu aja nekat-nekatan. Jadi seperti itu untuk MNCN.
Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DKFT yang ditutup menguat 5,6% ke harga 113 kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya DKFT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, DKFT mulai rebound dari levelnya 100. Wah, ini nggak diperhatikan, tapi kayaknya nggak masuk radar saya juga ya. Mungkin likuiditasnya kecil. Coba dicek dulu DKFT, ya lumayan nih transaksi harian. Oh iya, transaksi hariannya cukup kecil ya, likuiditasnya kelihatannya dengan kondisi seperti ini dia akan menguji 118-120 neckline-nya ini pola cup and handle terbalik sudah tercapai dan mantul. Mungkin nggak dia reversal, belum, ini kepentok nih sini. Tapi kalau nekat-nekatan bisa supportnya pakai aja 110, bisa cicil 100, cicil jebol out gitu aja. Ini harga-harga tanggung, memang nggak ideal kalau baru beli harga sekarang, belinya dekat-dekat support itu aja. Jadi seperti itu ya, kalau Bapak Ibu ketemu saham dia membentuk pola dan polanya itu dekat dan dekat tercapai, nekat aja, yang penting stop loss di bawah supportnya. Seperti ini kan nekat aja di 103, 102, stop loss di 97 kah, paling 6% stop lossnya. Dan kalau beli kan sudah potensi profit. Dan juga trendline semenjak Maret 2022 itu masih belum ditembus dan kepentok, peluang besar susah dia nembusnya. Nih turun atau di sini konsolidasinya 116, 110 bisa di sini atau sekalian bawah seperti ini. Kita lihat aja nanti perkembangannya untuk DKFT. Jadi seperti itu ya untuk DKFT. Volume mulai meningkat cukup bagus nih. Apakah create volume? Ya mungkin bisa jadi ada tarikan sedikit lagi ya. Mungkin uji lagi atau hijau sedikit baru dia mulai koreksi. Susah peluang besar untuk menembus resisten 120-nya untuk DKFT. Seperti itu untuk DKFT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMDR yang ditutup di harga 370 menguat 5,71%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya SMDR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMDR rebound dari 350 ya. 350 itu bisa jadi support. Harus nggak boleh turun lagi kalau mau aman. Dan titik aman selanjutnya itu 380 dan sekarang dia di area resisten ya. Mungkin konsolidasi dulu 350 sampai 380, habis itu 380 sampai 420 nih. Jadi lebih baik untuk SMDR walaupun volume meningkat, wait and see dulu lah. Nggak ideal harga belinya, jauh dari support. Tapi atau pakai strategi cicil-cicil dulu ya silahkan ya. Tergantung masing-masing lah bagaimana strategi untuk mencari profit di pasar modal. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus. Minggu depan mungkin ya baru ada tarikan lagi. Kita lihat kalau market bagus minggu depan oke nih. Dan kalau dilihat ini candle weekly ya, dari tarik dari swing low ke swing high udah jauh ya. Jadi kalau ini koreksinya ya harusnya sih bertahan di atas 350, jangan turun dari 350. Kalau nekat beli ya stop loss saja di bawah 350 untuk SMDR. Seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PSSI yang ditutup menguat 2,5% ke harga 615 tapi likuiditas kecil. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya PSSI lihat ini sih crossing aja, nggak menarik, hindari lah untuk PSSI. Jadi nggak perlu ya PSSI. Kalau dilihat memang candlenya bagus, cuman likuiditasnya tadi lihat kecil. Jadi ya ini kemungkinan ya pergerakan bandar aja, nggak ada yang lirik. Tunggu volumenya bagus. Kalau masih seperti ini broker semarinya hindari dulu lah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang masuk besar tuh jadi makanan bandar, bisa nggak ditarik naik, malah jadi bahan guyuran bandar. Walaupun memang di atas 600 tuh oke PSSI, tapi likuiditasnya kecil. Itu lagi yang dilihat ya. Jadi seperti itu untuk PSSI mending skip dulu lah. Atau lihat hari Jumat atau Senin nanti likuiditasnya bagus nggak, tebel nggak, rame nggak. Kalau rame ya bisa coba masuk stop loss kalau dia tutup di bawah 600 kalau mau pakai stop loss. Kalau nggak ya silahkan juga. Seperti itu untuk PSSI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SSIA yang ditutup di harga 360 menguat 2,27%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya SSIA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SSIA harus bertahan. Ini level psikologisnya juga 340. Kalau gagal bertahan di atas 340 tuh jelek juga untuk SSIA. Dan SSIA juga ya harusnya bisa bertahan lah ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji cukup bagus. Semoga bertahan. Target kenaikannya 400 kalau jalan minggu depan. Dojinya bagus di atas EMA 20 di time frame weekly. Kalau di time frame daily di bawah EMA
360-nya. Pokoknya hati-hati kalau SSIA turun dari 340. Itu rawan turun lebih dalam. Ya, harusnya ini penurunan maksimalnya kalau dia mau naik lagi cepat atau konsolidasi dulu di area 360 sampai 400-nya. Kalau sampai tutup di bawah itu makin dalam turunnya, bahkan bisa ke 300 sampai 280 untuk SSIA. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.